Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami di dalam program Berkat Pagi. Pada pagi hari ini, masih di kitab yang sama, kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-49, khususnya di ayat yang ketiga sampai yang keempat. Kalau kita mau lihat di pasal yang ke-49 ini, berbicara tentang perkataan terakhir Yakub kepada anak-anaknya. Akan tetapi pada pagi hari ini kita akan fokus kepada perkataan Yakub terhadap Ruben, anak sulungnya. Kita akan baca di Kejadian pasal 49 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Akan saya bacakan menurut versi firman Allah yang hidup supaya kita bisa lebih mengerti dengan jelas. Beginilah firman Tuhan, Ruben, engkau anakku yang sulung, anak masa mudaku ketika aku masih penuh semangat. Engkaulah nomor satu dalam kedudukan dan kehormatan, tetapi engkau tidak dapat mengendalikan diri, sama seperti gelombang laut yang sedang mengamuk. Maka engkau tidak lagi menjadi yang utama. Engkau akan kurendahkan karena engkau telah menghina aku dengan meniduri salah seorang istriku. Kalau kita lihat dari ayat ini, sebenarnya kita tahu hak kesulungan pada zaman itu memiliki hal yang sangat luar biasa. Karena hak istimewa itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kepemimpinan secara keluarga. Itu akan diberikan kepada anak yang sulung. Dan yang kedua adalah bagian warisan ganda, yaitu anak sulung memiliki hak untuk mendapatkan warisan 2 kali lipat dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Dan hak istimewa yang ketiga untuk hak kesulungan adalah menerima penerusan perjanjian rohani dari Allah itu sendiri. Kita tahu bahwa Allah telah menjanjikan hal yang besar untuk Yakub, untuk Israel. Akan tetapi kita lihat dari Kejadian pasal 49 ini, dikatakan awalnya Ruben ini memiliki anugerah yang luar biasa, yaitu hak keistimewaan tadi. Dia merupakan anak sulung dari seorang Yakub. Akan tetapi kalau kita sudah baca di ayat yang tadi, kita bisa mengerti bahwa Ruben yang awalnya harusnya memiliki hak kesulungan berubah. Hak kesulungan jadi berpindah kepada Yusuf yang bukan merupakan anak pertama. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dikatakan di terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan Ruben tidak dapat mengendalikan dirinya. Karena dia melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bukankah cerita ini mirip dengan cerita Esau, di mana Esau tidak menghargai hak kesulungannya dan dia menjual hak kesulungannya hanya karena makanan. Ada kesamaan Bapak Ibu antara mereka berdua. Kita bisa melihat mereka sama-sama tidak bisa mengendalikan dirinya. Yang satunya berbicara tentang tidak dapat mengendalikan diri secara makanan, secara nafsu makanan. Sedangkan untuk Ruben sendiri, dia tidak dapat mengendalikan nafsunya secara manusiawi. Oleh karena itu, sama seperti kita saat-saat ini hidup di dalam perjanjian baru, kita dikatakan hidup di zaman anugerah. Anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Kita memiliki hak istimewa, di mana kita diselamatkan. Bukan karena kebaikan kita Bapak Ibu Saudara, melainkan hanya karena anugerah dari Tuhan itu sendiri. Akan tetapi, kebanyakan orang Kristen berpikir kalau kita sudah menerima anugerah itu, kita akan bersantai-santai saja. Kita berpikir, oh gak apa-apa melakukan dosa. Toh aku sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Tapi kalau dari kisah-kisah yang ada di kitab Kejadian ini, khususnya di pasal yang kita pelajari saat ini, kita bisa melihat bahwa anugerah dari Tuhan, hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, harus kita kerjakan dengan benar. Kita tidak bisa semena-mena, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan seenak kita sendiri. Karena kita merasa kita sudah mendapatkan hak istimewa tersebut. Karena sama seperti Ruben, hak istimewa, anugerah yang ada pada kita bisa hilang daripada kita. Saat kita
saat kita melanggar firman Tuhan, saat kita tidak bisa mengendalikan diri kita memilih untuk hidup secara daging dibandingkan dengan Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita belajar untuk kita mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Saat kita tahu kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, jangan sampai karena kita tidak dapat mengendalikan daging kita, akhirnya yang terjadi hal yang sangat fatal. Bahkan dikatakan di sini, aku merendahkan engkau. Ini perkataan Yakub kepada Ruben yang harusnya dikatakan dia adalah yang terutama. Tapi karena dia melanggar kesucian, dia melanggar apa yang menjadi firman Allah, yang menjadi hukum Taurat pada saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Hal yang sangat tidak diinginkan dapat terjadi. Begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu marilah kita waspada. Di zaman saat ini banyak sekali orang yang sudah mulai berkompromi dengan dosa. Mulai mewajarkan dosa. Karena kalau kita melihat dunia banyak sekali kejahatan. Dan orang-orang menganggap bahwa kejahatan adalah suatu hal yang wajar. Akan tetapi pada pagi hari ini kita belajar supaya kita tidak meremehkan hal-hal tersebut. Jangan sampai karena kita mengizinkan dosa itu masuk di dalam kehidupan kita. Kita kehilangan perjanjian yang telah Tuhan berikan. Kita kehilangan berkat-berkat istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau baca di Matius pasal yang ke-19, Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-30. Matius pasal yang 19 ayat yang ke-30. Beginilah firman Tuhan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini ayat yang sering kali kita dengar. Ayat yang sangat menakutkan bagi kita. Seringkali kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita saat ini sudah berada di dalam posisi yang benar. Kita sudah rajin beribadah. Kita sudah mengenal Tuhan. Akan tetapi, saat kita memilih keluar, saat kita memilih menyimpang dari firman Tuhan, dan kita tidak kembali dengan waktu yang telah Tuhan berikan begitu banyak untuk kita, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bertobat itu sangat banyak Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi kalau kita tidak menggunakannya dengan benar, kalau kita tidak memanfaatkannya dengan benar, hal yang terjadi, kita yang awalnya sudah di depan bisa menjadi yang terbelakang. Kita yang harusnya mendapatkan keselamatan dari Tuhan, tetapi akhirnya tidak mendapatkan keselamatan. Bukan karena Tuhan jahat. Tuhan sangat baik Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Tetapi Tuhan juga Allah yang adil. Tuhan juga Allah yang tidak bisa bersatu dengan dosa. Oleh karena itu kita harus menggunakan kesempatan kita, anugerah yang telah Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai sama seperti Ruben, karena meremehkan hak kesulungannya, dengan dia memilih untuk hidup menikmati dunia ini. Akhirnya yang terjadi, dia kehilangan hal yang sangat penting, yaitu kehidupan kekal, yaitu hal-hal yang harusnya menjadi perjanjian Allah. Bapak Ibu Saudara, yang namanya sebuah perjanjian harus digenapi oleh kedua pihak. Tidak bisa orang yang memberikan, semisal contohnya, dengan persyaratan, saya akan memberikan hal ini jika Anda melakukan hal ini. Itu merupakan isi perjanjian biasanya. Apabila salah satu mengingkari hal itu, bukankah perjanjian itu sebenarnya bisa batal? Sehingga saat Tuhan bilang, seharusnya kamu selamat. Akan tetapi, karena hal itulah membuat kita kehilangan hal yang berharga di dalam kehidupan kita. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita renungkan, apakah kita sudah memilih hidup benar di dalam Tuhan? Apakah kita hidup lebih menurut kepada roh atau kepada daging kita? Marilah pada hari ini, kita yang lemah ini, saya tahu Bapak Ibu Saudara, hal yang sulit untuk melakukan yang namanya penguasaan diri, pengendalian diri. Tapi kita percaya Roh Kudus ada di dalam hidup kita untuk menolong kita, untuk memampukan kita, untuk kita melakukan dan menggenapi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu marilah pagi hari ini kita berdoa meminta tuntunan dari Tuhan, meminta kekuatan daripada Roh Kudus
untuk memampukan kita. Biarlah Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kita. Jangan kita memimpin diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Karena kita sangat lemah. Oleh karena itu mari serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demikianlah yang menjadi firman Tuhan di berkat pagi pada pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu